Shalom anak-anak, selamat datang di Renungan Singkat Sekolah Minggu Getsemani. Apa kabar semuanya? Tante berharap anak-anak semua sehat-sehat, kuat-kuat. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik kelas Daud, kelas Kaleb, kelas Yosua maupun Prah, kita mengambil sikap untuk berdoa, untuk menghormati Tuhan yang hadir saat ini di tengah-tengah kita dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita masuk di dalam doa ya anak-anak. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak sekolah minggu Getsemani mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali dikumpulkan beribadah melalui online. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini untuk memimpin kami hingga selesainya acara ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang memimpin setiap kami anak-anak-Mu yang sore hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang manis, pada saat sore hari ini kita akan mulai ibadah dengan menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Kali ini Tante Sinta ditemani beberapa boneka dalam menyanyikan pujian ini. Anak-anak dalam menyanyikan pujian ini dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh. Jangan lupa sambil bertepuk tangan. Ya anak-anak, kita mau pujikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak semua sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Kini saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa ya anak-anak, untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami.
Kami sudah memuji Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan terlebih lagi tertanam di dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang manis, kali ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan tentang seorang tokoh di Alkitab yang memiliki keintiman yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga membuat orang ini sangat mengerti kehendak Tuhan, sangat mengerti hati Tuhan. Dia adalah seorang nabi besar, yaitu Nabi Nehemia. Anak-anak perhatikan cuplikan video yang sebentar kalian saksikan dan selamat menyaksikan. Nanti Tante Sinta akan menjelaskan isi dari video tersebut. Sekali lagi, selamat menyaksikan buat anak-anak. Kitab Nehemia. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, anak-anak yang manis, dari cuplikan video yang anak-anak saksikan tadi menceritakan bahwa Nabi Nehemia waktu itu adalah seorang kepercayaan dari Raja Persia. Ia berkedudukan sebagai juru minum Raja Artasasta. Artinya bahwa Nabi Nehemia ini akan memastikan bahwa minuman yang diminum raja ini tidak berbahaya bagi raja. Dan posisi jabatan ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh raja. Jadi Nehemia ini bukan sembarang orang. Nah, di tengah-tengah keberhasilan Nabi Nehemia ini, anak-anak, Nehemia tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Posisi Nehemia saat itu di Persia adalah negara yang tidak mengenal Tuhan, negara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Nehemia itu tetap pegang teguh, tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, walaupun dia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah godaan yang besar, anak-anak, buat Nabi Nehemia. Tidak mudah bagi Nehemia untuk tetap teguh memegang imannya, apalagi
dia mendapat kepercayaan yang besar di Raja Persia. Kedudukannya sangat, kalau saat ini adalah jabatan yang penting, kepercayaan yang penting di bawah raja. Tidak semua orang bisa mendapat jabatan seperti itu, anak-anak. Nah, pada waktu itu posisi Nehemia yang sudah sangat mapan dan nyaman. Nehemia mendengar kabar bahwa di negeri asalnya, yakni Yehuda, tembok Yerusalem roboh, rusak, terbakar, dan banyak sekali rakyat Yehuda yang mengalami penindasan dan penawanan. Tentunya ini membuat Nabi Nehemia hatinya menjadi bersedih, anak-anak. Ya, dia mendengar bahwa rakyatnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tembok-tembok Yerusalem menjadi roboh, terbakar. Sehingga pada akhirnya Nehemia ini bersedih. Pada saat dia meminta izin kepada raja, sebenarnya Nabi Nehemia ini takut. Tetapi karena tadi dia memiliki telinga yang peka mendengar suara Tuhan, hatinya sangat melekat dengan hati Tuhan, sehingga Nabi Nehemia tahu betul hati Tuhan, sehingga ada keberanian, tidak takut untuk berbicara kepada raja. Nabi Nehemia berbicara kepada raja, meminta izin untuk dia pulang ke Yehuda, pulang ke negeri asalnya, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah rusak dan terbakar. Ada 3 hal, anak-anak, yang patut kita teladani dari Nabi Nehemia ini. 1. Nehemia tetap menjaga kehidupan rohaninya walaupun dia tinggal di tengah-tengah negeri yang tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Nehemia berani mengambil tindakan walaupun berbahaya bagi dirinya. Tidak gampang untuk berbicara kepada seorang raja, tidak mudah untuk bisa berbicara, bertemu dengan seorang raja. Kalau raja tidak berkenan, bisa-bisa jabatan Nehemia ini dicopot dan Nehemia kehilangan jabatan tersebut. Bahkan Nehemia bisa dihukum oleh raja jika raja tidak berkenan. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, Nehemia memiliki keberanian untuk berbicara kepada raja, meminta izin kepada raja untuk dia mau pulang ke negeri asalnya. Yang ketiga, yang kita bisa teladani dari sikap Nehemia adalah Nehemia memiliki hati yang terbeban dengan bangsanya. Dia bersedih ketika mendengar kabar tembok-tembok Yerusalem jadi rusak, terbakar, roboh. Dia sedih, banyak sekali rakyat di negerinya itu mengalami penawanan, perlakuan yang tidak baik. Nah, Nehemia bahkan berdoa, berpuasa untuk bangsanya yang saat itu mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Anak-anak, hal ini juga terjadi bagi kita, di mana bangsa kita yang saat ini mengalami kondisi yang mengkhawatirkan,
kondisi yang tidak menyenangkan, kita mau mengambil sikap seperti Nabi Nehemia, berdoa, bahkan kalau perlu berpuasa buat bangsa kita, buat kota kita tercinta yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Bahkan tidak itu saja anak-anak, ada banyak orang-orang yang saat ini kehilangan pekerjaan. Untuk makan saja mereka susah. Anak-anak, biarlah hati yang dimiliki Nehemia ini ada di dalam kita. Hati untuk mencintai, hati untuk terbeban buat bangsanya. Nehemia sangat terbeban dengan bangsanya, dengan rakyatnya Yehuda. Biarlah kita juga terbeban dengan bangsa kita Indonesia. Kita terbeban dengan Surabaya yang saat ini sungguh data COVID-19 yang terus tinggi dan banyak korban. Ada banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang kasihi oleh karena terjangkit COVID-19 ini. Mereka menjadi bersedih karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Anak-anak, maukah anak-anak memiliki beban seperti Nehemia untuk terbeban dengan bangsanya, terbeban dengan rakyatnya? Kita terbeban dengan bangsa kita. Kita terbeban dengan kota kita, Surabaya. Nah, Nabi Nehemia di dalam melakukan beban ini, Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis, bahkan berpuasa. Hal ini sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Nabi Nehemia tahu betul isi hati Tuhan. Nehemia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Anak-anak yang manis, saat ini ketika kita berada di rumah, kita bertekun di dalam doa, senantiasa membawa Surabaya, membawa Indonesia dalam setiap doa-doa kita. Untuk supaya Indonesia, khususnya kota tercinta Surabaya saat ini boleh dipulihkan. Anak-anak, biarlah sekali lagi Tante berharap, Tante rindu anak-anak di rumah memiliki beban sama seperti Nabi Nehemia yang terbeban untuk bangsanya, untuk rakyat Yehuda. Biarlah beban ini juga tertanam di dalam hati kita, beban untuk bangsa kita Indonesia, beban untuk kota kita tercinta Surabaya. Mari kita masuk di dalam doa, kita tundukkan kepala dan kita akan pujikan doa bagi kota tercinta. Mari kita pujikan pujian ini. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan
kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Tuhan, kami rindu Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan memulihkan kota kami Surabaya. Biarlah hati kami bersatu dengan Engkau Tuhan, hati-Mu. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada Indonesia, berbelas kasihan kepada Surabaya. Tuhan memulihkan, Tuhan kembali Engkau mengampuni bangsa kami, Engkau mengampuni kota kami Surabaya Tuhan, supaya kasih Tuhan nyata atas setiap kami, buat orang-orang yang saat ini sedang dalam kesusahan, kesulitan dalam ekonominya. Tuhan, kami hanya bisa memohon belas kasih Tuhan, menolong mereka, supaya mereka boleh keluar dari kesulitan ini. Buat mereka yang sudah kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh karena meninggal terjangkit COVID-19, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu memeluk mereka sehingga mereka tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami hanya berharap pada kuasa Tuhan, belas kasih Tuhan untuk memulihkan bangsa kami supaya bisa keluar dari persoalan pandemi COVID-19 ini, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi saat ini Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu.
Kami serahkan Surabaya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Biarlah kami memiliki hati seperti Nabi Nehemia, begitu peduli dan terbeban dengan bangsanya. Kami mau peduli dan terbeban dengan bangsa kami, dengan senantiasa membawa doa setiap bangsa kami, kota kami dalam setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu Getsemani boleh diperbaharui lewat firman-Mu saat ini. Semakin ditambah-tambahkan iman mereka, memiliki hati seperti Nabi Nehemia yang senantiasa memegang teguh iman, memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, dan memiliki hati yang terbeban untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan meteraikan di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu yang saat ini harus di rumah, Tuhan, biarlah malaikat surga senantiasa menjaga setiap anak-anak-Mu sekolah minggu Getsemani ini, Tuhan. Tangan Tuhan selalu terarah buat kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, renungan singkat pada sore hari ini telah selesai. Pada hari ini tidak ada tugas ya anak-anak, tetapi Tante berharap anak-anak terus membawa Indonesia, khususnya Surabaya, dalam setiap doa-doa anak-anak semua di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.